Muncul nggak recording? Muncul. Nah, lanjut. Ulang beda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Asmawati SAG MPDI. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum Pendidikan. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang terdiri dari 3 orang. Pertama yaitu Bimbi Arini, dan yang kedua saya sendiri Mitia Rizky, dan ketiga Tri Cahya Ayuningsih. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep kurikulum pendidikan. 1. Konsep kurikulum. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengatur mengenai tujuan, isi, dan kegiatan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materinya yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan guru kepada siswa. Dengan kata lain, mengacu pada cetak biru pembelajaran atau specific blueprint for learning untuk memetik suatu hasil yang diinginkan. Tetapi bagi kebanyakan siswa, kurikulum identik dengan tugas pelajaran, latihan, atau buku pelajaran. Para orang tua cenderung memaknai sebagai kurikulum sebagai latihan atau pekerjaan rumah anaknya. Bagi guru, kurikulum seringkali dianggap petunjuk atau petunjuk pedoman tentang konten kurikulum yang akan diajarkan kepada siswa. Di samping strategi, metode atau teknik mengajar serta buku sumber materi ajar. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum diartikan berbeda. Perbedaan tersebut wajar karena konsep kurikulum dan perkembangan mengikuti perubahan zaman dan catatan kemajuan serta persepsi atau pandangan filosofis penulis pendidikan. Adapun variasi dari definisi kurikulum sebagai berikut. Pertama, definisi kurikulum tradisional berdasarkan definisi filsafat perennialisme mengartikan kurikulum sebagai suatu badan ilmu yang terorganisasi atau Ornstein dan Hunkins yang tersusun dalam berbagai mata pelajaran. Kedua, pada abad ke-20, konsep kurikulum mendapat tantangan. Kazan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat yang munculkan ledakan pengetahuan mengakibatkan tidak semua pengetahuan dapat ditulis dalam buku teks. Banyak pengetahuan yang bisa dipelajari siswa dari media cetak dan elektronik. Ketiga, konsep kurikulum yang terkait dengan aspirasi kepentingan pendidikan. Misalnya, kurikulum dipandang pemerintah suatu negara sebagai instrumen perkembangan sosial dan ekonomi, sedangkan pandangan
yang memandang kurikulum sebagai sarana agar siswa memiliki pengetahuan atau kompetensi untuk memasuki dunia kerja produktif kelak. Keempat, variasi definisi kurikulum bisa bersumber dari perbedaan aliran filsafat pendidikan dan penyusunan kurikulum yang terrefleksi pada pendekatan kurikulum yang dipakainya. Dengan kata lain, perbedaan timbul karena variasi pendidikan kurikulum yang dianut pendidik, pengembang, atau pemangku pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bimbi Arini. Kepada dari Bimbi Arini kami persilakan. Selanjutnya yaitu kurikulum dan pembelajaran. Berikut pandangan beberapa ahli mengenai kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu ada Johnson. Memandang kurikulum sebagai panduan belajar, maka itu disebut pengajaran, bukan kurikulum. Selanjutnya, menurut Johnson, kurikulum merupakan seperangkat hasil belajar terstruktur yang akan dicapai sekolah. Yang kedua, menurut Beauchamp, menganggap kurikulum dan pembelajaran sebagai dua hal yang berbeda. Kedua pakar ini memandang kurikulum mengkaji tentang apanya pendidikan, sedangkan pengajaran mengenai bagaimananya pendidikan. Yang ketiga, menurut Olivia, memerinci bahwa kurikulum bersifat programatik, yaitu menyangkut program, rencana, konten, dan pengalaman belajar. Sedangkan pengajaran bernuansa metodologikal, artinya terkait metodologi, strategi, teknik pengajaran, implementasi, dan presentasi program, rencana atau konten kurikulum tersebut. Selanjutnya, menurut James McDonald, bahwa kurikulum sebagai rencana implementasi pengajaran di kelas, karena kurikulum timbul lebih dahulu dari pengajaran. Yang terakhir, menurut Parkay et al., menegaskan bahwa kurikulum dan pengajaran berkaitan sangat erat. Misalnya, ketika ditetapkan suatu materi atau konten kurikulum untuk diajarkan kepada siswa, berarti juga ditetapkan metode pengajaran yang tepat bagi siswa tertentu dalam proses pengajaran agar konten atau materi itu menjadi pengetahuan, keterampilan, atau nilai yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, karakteristik kurikulum saat ini, yaitu kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter. Yang pertama, apa itu konsep kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2006, di mana kurikulum ini juga telah mengalami penambahan muatan karakter pada tahun 2010. Dengan melalui proses kajian-kajian dengan para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dosen, dan kalangan guru senior, serta para stakeholder lainnya. Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dan perpaduan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang diberlakukan pada tahun 2004, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006, serta kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis pendidikan karakter pada tahun 2010, sehingga kurikulum 2013 juga dinamakan dengan kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap pendidikan, satuan pendidikan. Berikut karakteristik dari kurikulum 2013 yang diatur dalam Permendikbud
RI nomor 67 tahun 2013. Yang pertama, 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar secara terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah maupun di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajarannya dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum. Adapun sumber-sumber pengembangan kurikulum menurut tim pengembang MKDV, kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama, data empiris, yaitu data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Yang kedua, data eksperimen, data yang merujuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Yang ketiga, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dan yang keempat, akal sehat. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Hendaknya mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, yaitu sikap, dan psikomotorik, itu keterampilan. Yang kedua, prinsip relevansi atau kesesuaian. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip relevansi yang dimaksud adalah hubungan, kaitan, dan kesesuaian atau keserasian antara unsur-unsur kurikulum dan antara isi kurikulum dengan tuntutan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Cahya Ayuningsih. Baik, yang ketiga, prinsip kurikulum, yaitu prinsip efektivitas. Berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan inginkan dapat terlaksana atau tercapai. Dalam kurikulum harus juga mempertimbangkan kemampuan ada, kemudian ditetapkan suatu perencanaan. Yang keempat, prinsip efisiensi. Prinsip harus mendapat perhatian, termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Yang kelima, prinsip kontinuitas atau sambungan. Maksudnya, adanya semacam hubungan saling menjalin antara berbagai tingkat dan program pendidikan, terutama mengenai tujuan pembelajaran. Yang keenam, yaitu prinsip fleksibilitas atau keluasan. Maksudnya, hendaknya kurikulum memiliki sifat lentur. Ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak bagi guru atau pendidik dan peserta. Fleksibilitas bagi peserta didik diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam memilih program
dan fleksibilitas bagi guru adalah untuk pengembangan program pembelajaran. Yang kedua, prinsip belajar atau pendidikan seumur hidup. Tidak harus terikat dengan sistem pendidik sekolah atau formal, melainkan secara belajar mandiri hidup. Yang kedelapan, prinsip sinkronisasi atau keterpaduan. Maksudnya, ada yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum, kegiatan-kegiatan kurikuler yang bukan saling menghambat kegiatan kurikuler yang sehingga dapat mengganggu keterpaduan. Yang terakhir, prinsip dan model pengembangan kurikulum. Ini mengembangkan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, yakni dengan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan sesudah ada pelaksanaan sudah diketahui hasilnya. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. Ingin mengemukakan 6 prinsip. Yang pertama, didasarkan pada potensi. Perkembangan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan pelayanan. Yang kedua, menegakkan 5 pilar belajar, yaitu belajar untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk melakukan dan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar bersama dan berguna bagi orang lain. Yang kelima, membangun dan menemukan jati diri. Prinsip memungkinkan peserta didik untuk mendapat sifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan, pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, kehidupan, kesosialan, dan moral. Prinsip yang keempat, dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta dan pendidik yang saling menerima dan menghadapi, terbuka dan hangat dengan prinsip tuturi handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada. Prinsip pelaksanaan yang kelima, dilaksanakan mendayagunakan kondisi alam, sosial budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian optimal. Yang terakhir, mencakup seluruh kompetensi mata pelajaran, muatan dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, kaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenis pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum di satuan pendidik baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum sehingga tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan direncanakan sebelumnya. Setelah saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itulah materi dari makalah kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan membuka sesi tanya jawab di WhatsApp.